Marilah berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, pada hari ini kami mendalami panggilan cinta Santa Teresia. Ia memiliki cinta yang besar akan Engkau dan akan sesama. Bahkan ia bersedia mengorbankan dirinya bagimu dan bagi sesama. Kami juga ingin memiliki panggilan cinta yang sama dengan panggilan cinta Santa Teresia. Bantu kami, ya Tuhan, agar kami setia mengolah tanah hidup kami, sehingga benih cinta yang Kau taburkan dalam diri kami bertumbuh dan berbuat lebat bagimu dan bagi sesama. Jamahlah hati kami, agar kami memiliki hati yang mencinta, yang mau berkorban bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, dan adik-adik yang terkasih, selamat malam. Semoga malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Malam hari ini kita memasuki novena hari yang ketiga. Kita akan merenungkan Teresia dan panggilan cinta. Berbicara soal cinta tentu saja bukan sesuatu yang asing bagi kita. Bahkan dalam lagu-lagu yang didendangkan setiap hari rata-rata bernada tentang cinta. Kalau kita bisa mengibaratkan, cinta itu seperti sebuah sumber air. Air akan terus mengalir sepanjang sumber ini mengeluarkan air terus-menerus. Demikian juga sumber cinta. Kalau sumber cinta itu adalah Allah, maka cinta itu akan terus mengalir karena Allah kita adalah kekal adanya. Tapi sebagai manusia kita sungguh menyadari bahwa kita masih dalam situasi kebencian, kekecewaan, banyak pengalaman luka, penolakan, dan macam-macam. Tetapi cinta itu tetap ada. Cinta akan mencari cara masuk ke dalam hati kita untuk menjadi sumber hidup dan harapan. Teresia mengatakan sangat indah sekali. Sepanjang hidupku, Allah mengelilingi aku dengan kasih-Nya yang agung. Teresia menyadari bahwa cinta Allah itu melimpah di dalam hidupnya. Ia sungguh mengalami itu, dan bahkan cinta itu dibagikan juga oleh orang tua dan para saudarinya. Seperti sumber air yang mengalir di sepanjang jalan, maka di kanan dan kirinya pasti akan ditumbuhi oleh tanam-tanaman. Demikian juga cinta pasti akan terekspresikan. Seperti Teresia, bagaimana cinta Tuhan terekspresikan dari cara dia berpikir, cara berkata-kata, bahkan bertindak dan memperlakukan orang lain. Saudara, jika saya seorang petani, maka ketika saya ingin makan buah jeruk yang manis, maka saya akan pasti mencari bibit benih yang terbaik, yang saya pastikan bahwa buahnya pasti akan manis. Demikian juga jika ekspresi hasil hidup kita penuh dengan cinta, kata-kata yang penuh kehangatan, bahkan kita memperlakukan orang lain tanpa memandang muka, melihat kekayaan, pangkat, kedudukan, maka kita bisa menjadi seperti Teresia, menabur benih yang baik demi sebuah buah yang baik. Tapi satu yang menarik, kerap kali ada sebuah pertanyaan besar. Saya sudah menaburkan benih yang baik, tetapi hasilnya, ekspresinya tetap mengecewakan. Lalu di mana salahnya? Kalau kita boleh mengilustrasikan, benih yang baik itu seperti kita mengikuti misa online. Mulai kita bisa pilih dari 5:30 pagi sampai 7 pagi atau sore bisa kita pilih. Mulai dari keuskupan mana, ikut romo atau ikut uskup. Mulai dari romonya yang good looking sampai yang looking-lookingan kayak saya yang ala kadarnya.
Kita bisa ikut pengajaran dan bahkan Lectio Divina, novena. Bahkan setelah ikut novena Maria, Bunda Pengurai Simpul, ikut lagi novena Teresia. Tiada henti. Itu semua adalah benih yang baik. Semua kita yang mengikutinya harusnya menjadi Teresia, yang penuh cinta, kehangatan, keramahan, dan tak mudah putus asa, bahkan tak gampang sakit hati. Allah sudah menaburkan benih yang baik, pikirnya. Tetapi apa hasilnya? Kita malah kebanyakan jadi followernya Bu Tejo, yang kalau tidak menggibah ngerasani orang lain, mulut kita rasanya kaku, bibir pecah-pecah. Belum lagi mengalami rasa cemas, gelisah karena COVID. Aduh mama, aduh sakit sekali nih tenggorokan saya. Kenapa ya ma? Aduh saya kena COVID nih. Sembarangan, kata mamanya. Ternyata mamanya tahu kamu itu ya seharian rebahan. Tidak henti-hentinya main game, disuruh misa nggak mau. Seharian habis makan makanan micin. Inilah kita yang mudah paranoid. Bibitnya yang baik tapi justru malah hasilnya berbeda. Saudara, mungkin kita sudah mengambil benihnya. Kita sudah mengambil benihnya, kita sudah ikut misa, kita sudah kemudian ikut Lectio Divina, sudah macam-macam sesuatu yang baik. Kita sudah mengambil benihnya, tetapi kita lupa untuk menaburkannya. Kita hanya jatuh pada menggenggamnya saja. Kita lupa untuk menebarnya. Inilah yang membedakan kita dengan Teresia. Teresia mengambil benih yang baik, lalu dia menebarkan di tempat yang memang Tuhan tunjukkan. Teresia menebar sambil memandang wajah Yesus yang menunjukkan di mana dia harus menebarkan itu. Seperti dalam pembicaraan dengan Pauline, dia mengatakan demikian. Pauline, kunyatakan keputusanku untuk tidak memalingkan wajahku dari pandangan Yesus. Hanya dengan memandang Yesus, ia mengekspresikan cinta tanpa batas. Ia tahu di mana harus ditebarkan cinta yang sesungguhnya supaya menghasilkan buah yang terbaik, yaitu mahkota kehidupan. Kemudian kita bisa bertanya, loh, kalau Teresia memang mencintai Yesus, apa buktinya? Buktinya adalah bagaimana Teresia memberikan sebuah penyerahan total pada Allah. Ketika dia mau menyambut komuni di umurnya yang ke-12, dia mengatakan, betapa sedapnya kecupan pertama yang Yesus berikan kepadaku. Itulah kecupan cinta yang kurasa dan aku dicintai. Komuni bukan sekedar menerima roti biasa, tapi bagaimana dia menyadari ketika tubuh Kristus menyentuh bibirnya seperti sebuah kecupan. Kecupan yang akhirnya membuat Teresa sadar bahwa dia sungguh dicintai. Inilah kebutuhan kita saat ini. Semua orang butuh dicintai. Karena orang mudah merasa sendiri, merasa kecewa, merasa ditinggalkan. Maka inilah kekuatan bagi Teresia. Semua orang boleh membenci, boleh menolak dan mengkhianati, tapi cinta Tuhan lebih dari segalanya. Cinta Tuhan sudah cukup. Tuhan akhirnya menjadi sumber cinta di dalam hidup Teresia yang memampukan dia mencintai sampai sehabis-habisnya. Ini menjadi kekuatan Teresia. Ketika rumah tangga mulai goyang pondasi, ketika sakit divonis tidak ada kesembuhan dan mulai putus harapan, ketika kekuatan manusia tak lagi bisa diandalkan, maka inilah kita mengandalkan kekuatan Allah, menyerahkan diri pada Allah. Biarlah Allah yang menyempurnakan semua. Baiklah, kalau kita menerima komuni, baik offline dan online, kita berdoa seperti Teresia. Ku cinta padamu Yesus. Ku serahkan diriku kepadamu selama-lamanya.
Ku cinta padamu Yesus, ku serahkan diriku kepadamu untuk selama-lamanya. Maka cinta bukan hanya sekedar kata, cinta adalah jalan menuju Allah. Teresia yang sederhana itu memahami betapa luasnya cinta Allah yang begitu besar. Ia mengatakan karunia-karunia yang paling sempurna tidak akan berarti sedikit pun tanpa cinta. Cinta kasih adalah jalan yang paling luhur menuju Tuhan. Cinta merangkum semua panggilan. Cinta adalah segala-galanya, merangkum waktu dan tempat. Inilah bagi Teresia, karunia apapun tidak akan berarti tanpa cinta. Sehebat apapun pelayananmu, jika tanpa cinta, engkau akan jatuh pada kekecewaan. Sehebat apapun engkau bernubuat lewat khotbah-khotbahmu, kalau tanpa cinta engkau akan jatuh pada kesombongan. Sehebat apapun kerja, jika tanpa cinta engkau akan terus menuntut. Jika sebanyak apapun pemberian, jika tanpa cinta akan jatuh pada pamrih. Separah apapun sakitmu, jika tanpa cinta engkau akan putus asa. Dan dalam misa baik online maupun offline, jika tanpa cinta tidak akan berbuah apa-apa. Cinta itu merangkum apapun panggilan kita. Selagi masih ada cinta di dalam diri kita, berarti Tuhan bersama kita, Allah meraja dalam diri kita. Ketika cinta diganti kebencian, dendam, kemarahan, iri hati, lalu di mana Tuhan mau ditempatkan? Mari kita terus mencari Allah, supaya kita mampu terus mencintai. Carilah Dia sejauh Dia ingin ditemui. Inilah yang dinamakan sebuah praktik cinta. Teresia mengatakan, engkau sendirilah yang ada di dalam saya yang akan mencintai. Mereka yang harus saya cintai seturut perintahmu. Saya berlaku ramah pada siapa saja, kepada suster-suster yang kurang menyenangkan sekalipun, juga terlebih untuk menyenangkan Yesus. Nah, saudari-saudara, setelah mendengarkan hidup Teresia, bagaimana kita belajar darinya? Jika ada kebencian, putus asa, dendam, iri hati menguasai kita, masihkah kita mau memilihnya? Padahal Tuhan sudah memberikan kita cinta, sudah memberikan mutiara. Masa kita memilih yang bukan itu? Masihkah kita tidak percaya atau meragukan, bahkan menolak Tuhan, menyalahkan Tuhan ketika kita tahu bahwa Tuhan menjadi sumber cintanya? Cinta itu adalah Allah. Mencintai adalah jalannya. Jalan menuju keabadian sudah ditunjukkan pada kita. Masihkah kita memilih jalan lain, jalan yang mungkin mengarah pada kematian? Saudara-saudariku, jadilah seperti Teresia. Panggilanku adalah cinta. Beranikah kita mencintai seperti Teresia? Berkat kasih Tuhan menyertai kita semua. Kita mencintai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mulai mengenal Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dan spiritualitas hidupnya semenjak saya bergabung dalam keluarga besar Ordo Karmel. Sebetulnya saya sudah bergabung menjadi anggota Ordo Karmel ketiga sejak tahun 2014. Tapi sebelumnya saya hanya mengenal Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus secara sekilas saja. Baru setelah saya bergabung dalam komunitas jalan kecil, saya mempunyai kesempatan lebih banyak untuk mengenal lebih dalam spiritualitas hidup Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Karena secara kebetulan dalam KJK ini, saya ditempatkan di bidang rohani yang mempunyai concern pada visi komunitas untuk menghayati dan menyebarkan spiritualitas Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Yang sangat menarik dalam pribadi Santa Teresia bagi saya adalah kepercayaan yang besar pada cinta kasih Allah dan bagaimana cara dia menanggapi cinta kasih Allah itu di dalam hidupnya. Saya punya pengalaman yang bagi saya tidak akan terlupakan di dalam komunitas ini. Pada waktu masuk KJK ini, saya merasa belum tahu apa-apa, baik dalam pengetahuan komunitas maupun spiritualitas Santa Teresia. Saya sangat minder, tapi dengan berjalannya waktu, saya merasa Allah sungguh sangat mencintai saya. Banyak sekali dukungan yang saya rasakan dari semua rekan-rekan dalam komunitas ini
yang begitu sabar dengan saya yang masih lamban. Juga terlebih bimbingan Romo di Carmelite Center Jakarta bagi saya merupakan cara Tuhan berkarya melengkapi ketidakmampuan saya dalam bidang rohani. Maka saya menjadi merasa diteguhkan. Ketika berhadapan dengan karya Allah yang demikian besar dalam hidup saya, ingin rasanya saya memberikan tanggapan yang layak atas begitu besarnya cinta Allah dalam hidup saya. Namun saya menyadari bahwa saya tidak mampu melakukan hal-hal yang besar untuk orang lain. Maka saya mulai belajar bagaimana Santa Teresia menanggapi cinta Allah dalam hidupnya dengan melakukan hal-hal sederhana dengan cinta yang besar. Dan saya coba mengaplikasikannya dalam hidup saya, baik dalam membangun relasi dengan Tuhan dan sesama. Setiap hari saya berusaha untuk mengungkapkan cinta saya kepada Allah, yaitu misalnya dengan menyiapkan waktu khusus untuk berdoa, membaca kitab suci, dan merayakan Ekaristi. Selaras dengan itu, saya mengungkapkan cinta saya kepada Allah dengan cinta saya kepada sesama. Saya berusaha mencari dan membaca apa yang Tuhan kehendaki untuk saya kerjakan bagi orang-orang di sekitar saya, baik kepada gereja, keluarga, dan masyarakat. Cinta saya kepada keluarga saya ungkapkan dengan melakukan semua pekerjaan sebagai seorang ibu dengan sepenuh hati saya. Di rumah kami tidak ada asisten rumah tangga, jadi sebelum saya memulai aktivitas doa dan ekaristi harian, setiap hari saya menyiapkan sendiri apa yang menjadi kebutuhan pasangan dan anak-anak, seperti memasak untuk mereka, menyiapkan pakaian yang akan dipakai, lalu membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Baru setelah membereskan semua urusan keluarga di rumah, lalu saya mulai melakukan aktivitas doa dan aktivitas rutin lainnya, bekerja di luar rumah untuk keberlangsungan hidup keluarga. Saya mencintai dunia anak-anak, maka pekerjaan saya juga tidak jauh dari dunia anak-anak. Selain mengajar privat untuk anak-anak, ini adalah tahun kelima saya mengajar di salah satu taman kanak-kanak yang dikelola oleh para suster Hermanas Karmelitas sebagai karya sosial mereka. Saya memutuskan resign dari tempat saya mengajar sebelumnya, karena saya ingin membagi waktu saya untuk Tuhan, untuk keluarga, gereja, dan masyarakat secara seimbang. Saya mengungkapkan cinta saya kepada sesama dalam kehadiran saya untuk anak-anak. Di tempat ini saya merasa punya kesempatan untuk mencintai secara lebih luas. Saya bisa membagikan diri saya kepada anak-anak yang membutuhkan bantuan belajar di tengah kesulitan yang dihadapi orang tua mereka, tanpa memandang latar belakang agama, suku, maupun budaya mereka. Saya yakin pemberian diri dan cinta saya yang besar kepada mereka kelak akan membuat mereka punya kesempatan untuk berhasil, dan pada akhirnya mereka akan memuji Tuhan atas keberhasilan mereka. Semoga dengan meneladan keutamaan hidup Santa Teresia, kita semua dapat menjalani panggilan hidup kita untuk mencintai Allah dan sesama. Semoga Tuhan memberkati kita. Ya Tuhan, bukit batu
Marilah berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, Sang Bunga Cinta, berdoalah bagi kami. Mohonkanlah kepada Tuhan agar memberi kami hati yang penuh kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, saat kami mendekati dan merayakan hari peringatan-Mu. Bantu kami lebih sadar akan kebaikan Tuhan dan seberapa baik Dia merawat taman-Nya. Ajarkanlah kepada kami sedikit cara-Mu melakukan hal-hal kecil dan biasa dengan cinta yang luar biasa. Mohonkanlah juga kepada Tuhan bagi kami hati dari seorang anak yang selalu mencari dalam hidup dan merangkul segalanya dengan antusiasme penuh kasih, sehingga kami dapat merasakan kesenangan ilahi-Mu dan kasih ilahi dapat berkembang di hati kami. O Santa Teresia, tolong petikkan bagi kami sekuntum mawar dari taman surgawi, dan kirimkan pada kami dengan suatu amanat cinta. O bunga kecil dari Yesus, mintalah kepada Allah hari ini untuk menganugerahkan rahmat yang sangat kami butuhkan. O Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, bantulah kami untuk senantiasa percaya kepada belas kasih Allah yang sedemikian besar, sebagaimana telah Engkau wujudkan dalam hidup-Mu, sehingga kami boleh mengikuti jalan kecil-Mu setiap hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Engkau tahu ya Yesus, kami tidak mengejar kemuliaan yang lain. Kami tidak menginginkan yang lain, kecuali mencintai Engkau. Cinta-Mu telah lebih dahulu tercurah pada kami semenjak masa muda kami, bertumbuh bersama diri kami, dan kini cinta itu telah menjadi jurang yang dalamnya tak dapat kami duga. Cinta-Mu memikat cinta kami. Cinta kami mendorong kami menuju kepadamu, ya Yesus. Cinta kami ingin mengisi jurang itu dengan cinta-Mu yang menariknya. Namun, sayangnya, cinta kami tidak lebih besar daripada satu titik embun yang lenyap dalam samudera. Untuk mencintai Engkau, seperti Engkau mencintai kami, hanyalah suatu hayalan kami. Namun, kami rasa Engkau tak pernah melimpahkan cinta yang lebih besar daripada cinta-Mu kepada kami. Oleh karena itu, kami berani memohon kepadamu agar kami mencintai mereka yang Engkau berikan kepada kami, seperti Engkau mencintai kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Los Carmeli, vitis florigera, splendor celi,